Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ratusan massa geruduk kantor Kejari dan DPRD Paluta. 3.180 tersangka kasus narkotika diamankan Polrestabes Medan. Kunjungan kapal asing di Pelabuhan Belawan meningkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, puluhan massa mendatangi kantor Kejari dan DPRD Paluta memohon penundaan sementara eksekusi terhadap oknum DPRD Paluta hingga salinan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia secara sah diterima pihak Kejaksaan dan Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Dengan mendapat pengawalan dari kepolisian dan Satpol PP, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyampaikan aspirasinya di kantor Kejari Paluta, Sumatera Utara. Massa berorasi selama hampir 1 jam dan kecewa karena tidak bertemu dengan Kepala Kejaksaan guna mengklarifikasi terkait surat DPO atas nama oknum anggota DPRD yang dikeluarkan pihak Kejaksaan tersebut. Herman Rambe selaku koordinator aksi menyebutkan pihaknya kecewa atas penetapan DPO yang dilakukan pihak Kejaksaan terhadap oknum anggota DPRD Paluta SH, warga Huta Baru Nangka terkait kasus penggelapan yang salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung belum diterima. Dengan aksi yang kita duga terkait dengan penggelapan tanah yang kita lihat, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara membuat putusan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara selaku ketua PAC PDI Perjuangan yang diduga bahwasanya sudah diputus. Yang kita tanyakan bahwasanya putusan itu, salinan itu tidak ada di tangan oleh anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Tuntutannya apa aja nih, Dek? Tuntutannya di sini kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara agar segera mundur dari jabatannya karena kami menduga tidak adanya lagi hukum yang ada, tidak ada lagi kekebalan hukum yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, sehingga terjadi kayak seperti ini. Sementara Wakil Ketua DPRD Paluta Basri Harahap menyatakan pihaknya menerima aspirasi massa aksi dan akan menindaklanjutinya, namun pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Ya, sesuai dengan judul aksi mereka itu adalah menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan mahasiswa tentang permasalahan hukum dari saudara Safarudin Harahap yang kebetulan juga adalah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, kita terima aspirasi mereka, di mana mereka menceritakan tadi bahwa saudara Safarudin Harahap telah dijadikan DPO oleh Kejari Paluta, ya. Tinggal mengeksekusi. Mereka minta kejelasan, tentu kita sebagai perwakilan di sini dan kebetulan bahwa saudara Safarudin itu masih sah sebagai anggota dewan sampai sekarang. Tentu kita terima aspirasi mereka dan akan kita pertanyakan apa yang menjadi tuntutan mereka tadi. Mengenai status Safarudin Harahap sampai hari ini beliau masih salah satu anggota DPRD dari Kabupaten Padang, 1 dari 30 orang, masih sah hak dan kewajibannya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, personil Polsek Sunggal Jumat dini hari melakukan penertiban terhadap aksi balap liar di sejumlah kawasan Kecamatan Medan Sunggal. Petugas melepaskan tembakan peringatan karena para pelaku balap liar melawan saat dibubarkan di malam pergantian tahun baru. Puluhan orang pembalap liar dan sejumlah unit sepeda motor pun diamankan. Membuat masyarakat pengguna jalan di Kota Medan resah, personil Polsek Sunggal melakukan pembubaran paksa aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja di malam pergantian tahun pada Jumat dini hari.
Aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan antara petugas dengan pelaku balap liar di kawasan Jalan Ngumban Surbakti, Kecamatan Medan Selayang, karena ulah mereka yang tidak segan-segan menutup jalan raya untuk melakukan balap liarnya. Namun saat akan dibubarkan, baik para penonton maupun pelaku balap liar sempat melawan, sehingga petugas terpaksa memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan seluruhnya. Selain itu, polisi juga sempat menyisir ke gang-gang kecil di sekitar lokasi balap liar dan berhasil mengamankan puluhan pembalap liar berikut sejumlah unit sepeda motor tanpa dokumen lengkap. Ya, setelah kita melaksanakan razia, kita mendapatkan informasi ada sekumpulan balap liar di daerah Jalan Ngumban Surbakti, sehingga kita menuju ke tempat itu dan kita menemukan bahwa memang ada segerombolan sepeda motor yang sedang beraksi melaksanakan balap liar di jalan raya, sehingga kita lakukan pengejaran untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku balap liar ini guna melakukan pencegahan jangan sampai mereka mengalami kecelakaan dan pengendara lain juga mengalami dampaknya. Ada yang diamankan, Pak? Ada sepeda motor yang kita amankan, juga pengendara untuk kita lakukan pembinaan. Para pelaku balap liar berikut barang bukti sepeda motor diamankan ke Mapolsek Sunggal untuk dilakukan pendataan dan penindakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, rayakan malam pergantian tahun, petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP membubarkan kerumunan warga yang merayakan malam pergantian tahun. Sejumlah warga yang berkerumun di sepanjang kawasan Jalan Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dibubarkan paksa oleh petugas gabungan. Sejumlah warga yang berkerumun ini diduga berencana melakukan pesta kembang api untuk merayakan malam pergantian tahun yang telah dilarang oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Pembubaran kerumunan warga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, petugas kepolisian juga turut mengamankan 2 orang warga yang kedapatan sedang bermain kembang api di lokasi. Guna penyidikan selanjutnya, kedua warga yang diamankan ini langsung dibawa ke Mapolsek Sunggal guna dimintai keterangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Personil Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dan beberapa polsek jajaran mengamankan 3.180 tersangka kasus narkotika sejenisnya. 10 diantaranya terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Maraknya peredaran narkotika di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, menjadikan kota tersebut peringkat pertama dalam penyelundupan dan peredaran narkotika, baik jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, Satres Narkoba Polrestabes Medan dibantu dengan polsek jajaran, mengungkap sebanyak 3.180 tersangka narkotika jaringan lokal maupun internasional, dengan barang bukti sebanyak 372 kg ganja, 239 kg sabu-sabu, dan 90.600 butir ekstasi. Pengungkapan ini mengalami peningkatan di angka 11,27% dari tahun sebelumnya, di luar target yang sudah ditentukan oleh Markas Besar Polri. Namun 10 tersangka narkotika ini terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat ditangkap petugas kepolisian. Riko mengapresiasi personilnya karena berprestasi mengungkap jaringan narkotika tersebut dari bulan Januari hingga akhir Desember 2020. Kasus narkotika yang ditangani oleh jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan dan polsek-polsek jajaran selama tahun 2020 ada 2.180
350 kasus. Kemudian jumlah tindak pidana yang diselesaikan itu ada 2.403 kasus. Jadi lebih tinggi penyelesaiannya, artinya ada beberapa hutang-hutang. Dari tahun sebelumnya ada 53 kasus yang belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya, dan berhasil diselesaikan oleh jajaran Satres Narkoba. Tahun 2020 ada 2.403 kasus. Dari 2.350 kasus tersebut ada 3.180 orang yang menjadi tersangka. 3.180 orang jadi tersangka, dan dari 3.180 tersebut ada 10 orang tersangka meninggal dunia. Di tahun 2021, ia mengimbau kepada warga Kota Medan untuk tidak melakukan tindakan jual beli serta memakai barang haram tersebut, dikarenakan hal ini menjadi pemicu utama tindakan kriminalitas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, selama Januari hingga Desember 2020, Polresta Deli Serdang bersama 12 polsek jajarannya menangani kasus tindak kejahatan sebanyak 1.391 kasus. 5 kasus pembunuhan menjadi kasus yang lebih menonjol dan berhasil diselesaikan. Polresta Deli Serdang menggelar konferensi pers akhir tahun yang dipimpin langsung Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, didampingi Wakapolresta AKBP Julianto P. Sirait, serta pejabat utama lainnya. Dari 1.391 perkara tindak kejahatan, 1.312 kasus atau 94% sudah selesai ditangani, seperti kasus dengan catatan tahap 2 ke Kejaksaan sebanyak 417 kasus, penghentian penyelidikan SP3 772 kasus dihentikan saat masih lidik 58 kasus, dipiring 45 kasus dan dilimpahkan ke Polda atau ke Polres lain 20 kasus. Kasus yang menonjol dan berhasil diselesaikan diantaranya 5 kasus pembunuhan, 7 kasus perampokan pemberatan berupa pembobolan minimarket, dan 2 kasus sarang burung walet, 4 kasus perampokan kendaraan bermotor, pengancaman dan pemerasan melawan petugas, serta kasus undang-undang darurat yakni bawa senpi atau senjata tajam. Sedangkan kasus korupsi Polresta Deli Serdang berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp449.690.538 dari 7 kasus korupsi yang ditangani. Sementara untuk unit perlindungan perempuan dan anak yang berhasil ditangani diantaranya kasus pemerkosaan pelajar yang dilakukan 7 orang tersangka dan pencabulan anak kandung. Waktu tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember. Untuk kriminalitas, rekan-rekan sekalian, jumlah crime total secara keseluruhan mengalami peningkatan, tetapi untuk jumlah penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan penyelesaian perkara kita mencapai dari 2019 64 sekian persen, dan tahun 2020 mencapai 94%. Kemudian pada unit reserse narkoba, ada 311 kasus yang ditangani, dengan jumlah tersangka 386 orang, dengan rincian 374 pria dan 12 perempuan. Barang bukti yang diamankan sabu seberat 4.760,57 gram, ganja 42.078,2 gram, pil ekstasi 160 butir, dan pil Happy 5 2.297 butir. Pada unit Satlantas, jumlah kecelakaan lalu lintas 318 kasus, dengan korban meninggal 105 jiwa, luka berat 8 orang dan luka ringan 417 orang, serta 66 kasus tabrak lari. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, untuk menghindari keramaian warga dalam menyambut Tahun Baru 2021, Polres Tanjung Balai bekerjasama dengan TNI melakukan penyekatan terhadap warga luar yang ingin masuk ke Kota Tanjung Balai. Penyekatan ini dilakukan oleh TNI dan Polri di 5 titik masuk ke wilayah Tanjung Balai. Bagi warga yang tidak menggunakan masker dan helm, dilarang memasuki pusat Kota Tanjung Balai.
Hal ini dilakukan untuk mencegah keramaian dalam menyambut tahun baru. Kedisiplinan masyarakat Tanjung Balai dalam memakai masker dinilai masih minim, meskipun sosialisasi pemakaian masker sudah sering dilakukan oleh pihak berkuasa. Warga panik ketika Polri dan TNI melakukan razia masker. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang putar balik kendaraan mereka karena tidak memakai masker dan helm. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa kegiatan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus COVID-19. Hal ini dikarenakan kedisiplinan menjadi kunci bagi pengendalian virus COVID-19 ini. Jadi kita lakukan dengan cara menyekat masyarakat dari luar yang mau menuju ke kota dengan cara memeriksa masker dan helm yang digunakan. Apabila mereka tidak menggunakan masker dan helm, kami sarankan untuk kembali ke rumah untuk mengambil helm dan maskernya. Setelah itu baru kami persilakan masuk ke dalam kota. Oh, dalam hal perayaan Tahun Baru sendiri Pak, adakah ada di sini adakan keramaian atau perkumpulan gimana Pak? Ada 2 titik keramaian yang ada di Kota Tanjung Balai. Yang pertama lapangan pasir, yang kedua Pantai Amor. Ya. Dan itu sudah kita patroli dan kita himbau. Saat ini sekarang sudah tidak ramai kembali. Kemudian pemilik permainan ya yang menimbulkan keramaian massa itu kami ambil keterangan. Terdapat 2 titik kerumunan massa yang dibubarkan oleh pihak Polres Tanjung Balai, yakni di lapangan pasir dan Pantai Amor. Terhadap pengelola tempat tersebut, pihak Polres telah memintai keterangan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pelayanan jasa transportasi laut di Pelabuhan Belawan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Tercatat kenaikan pelayanan kapal asing hingga 3.500 kunjungan dibanding dengan tahun 2019 hanya 3.255 kapal. Kuala Tanjung dan dermaga di kawasan Belawan International Container Terminal Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Pelindo 1 merupakan pintu keluar masuk roda perekonomian di Sumatera Utara. PT Pelindo 1 cabang Belawan yang memiliki luas 292 hektar dan 3 tangki timbun CPO, terminal curah kering, serta gudang alat berat bongkar muat ini selalu disinggahi para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Sepanjang Januari hingga November 2020, realisasi kunjungan kapal luar negeri jika dihitung dalam satuan berat mencapai 8.759.634 gross tonnage. Sedangkan tahun 2019 tercatat 8.323.423 gross tonnage. Kapal berbendera asing yang berlabuh di Pelabuhan Belawan bertujuan untuk kegiatan ekspor impor. Manajer Umum Cabang Belawan mengatakan, kunjungan kapal berbendera luar negeri di Pelabuhan Belawan sebanyak 3.500 kapal ini sepanjang 1 tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 3.255 kunjungan kapal. Walaupun kunjungan kapal meningkat, namun untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang menjadi andalan Sumatera Utara pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 2%. Situasi pandemik ini, kunjungan kapal di Pulau Belawan kita perlu syukuri juga bahwa itu tidak berpengaruh yang begitu signifikan. Buktinya bahwa di selama pandemik tahun 2020 ini, kunjungan kapal di Pulau Belawan ini justru terjadi peningkatan dibandingkan tahun yang sama di tahun 19. Bahwa di tahun sampai dengan realisasi November 2020, kunjungan kapal di Belawan itu berjumlah sebanyak 3.500 call kapal. Dengan jumlah GRT lebih kurang sekitar 34.076 GRT dari kapal tersebut. Nah, sementara di tahun yang sama 2019, justru kapal itu hanya 3.255 call
dengan jumlah GRT lebih kurang sebanyak 28.000 GRT. Jadi artinya secara keseluruhan pengaruh terhadap pandemi ini di Pelabuhan Belawan khususnya tidak begitu terasa, sehingga roda perekonomian masih bisa berjalan dengan normal. Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan menambah fasilitas peralatan pelabuhan sesuai standar internasional guna mendukung produktivitas dan pelayanan perusahaan untuk mengembangkan dunia usaha di masa pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, geliat usaha UMKM di Kota Pontianak kian bertumbuh, salah satunya di bidang kuliner. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara berhasil keluar dari himpitan ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan berjualan hidangan penutup sederhana berbahan dasar buah segar dan tepung sagu. Dalam satu hari, produk makanan olahannya bisa terjual 20 hingga 30 mangkuk dengan omset penjualan mencapai 9 juta rupiah. Hidangan penutup sederhana berbahan dasar buah mangga, susu evaporasi, creamer, dan mutiara tepung sagu berhasil membawa Herlita, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, keluar dari himpitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Jajanan yang dikenal dengan nama Mango Sagu, hasil adopsi dari negara Hong Kong ini, memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan lembut. Satu mangkuk Mango Sagu dibanderol dengan harga Rp15.000. Dalam satu hari Herlita bisa menjual 20 hingga 30 mangkuk. Artinya akumulasi penghasilan bruto yang didapat dalam satu bulan berkisar di angka 9 hingga Rp13.500.000. Herlita mengaku dampak dari pandemi membuatnya berusaha keras merubah manajemen bisnis yang dijalaninya. Sebelumnya, dia adalah pedagang makanan jadi. Karena situasi yang tidak bisa lagi memberikan keuntungan, ia langsung merubah haluan dengan berjualan Mango Sagu. Harga satu cupnya saya jual 15.000. Soalnya di awal kan saya tidak jualan ini. Saya jualan sayur dan lauk jadi. Karena pandemi saya otak-otak lagi. Akhirnya dapat ide ya jual Mango Sagu ini. Kadang lebih dari 20, kadang sampai hampir 30-an, 30 cup. Mango sagunya tuh beda rasanya Bang, jadi lebih creamy, lebih susunya tuh lebih terasa. Jadi saya suka makan mango sagunya Tante Herlita. Yang cup kecil itu 15.000. Semoga produk UMKM maju di Kota Pontianak selama pandemi ini. Semoga sukses. Semangat kreativitas dan inovasi dalam merubah pola bisnis para pelaku UMKM di Kota Pontianak terus meningkat dan berkembang. Salah satu penyebabnya adalah adanya uluran tangan pemerintah melalui program bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, Banpres Produktif disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertujuan membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.